tangga ini, cinta masing-masing pasangan sedang mengalami penurunan, tiba-tiba masuklah orang ketiga. Dan di situ tentunya hal awal yang dilakukan. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini, Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 alasan istri memilih selingkuh. Ini tentunya adalah memang mau tidak mau, diakui atau tidak diakui, selingkuh adalah sebuah pilihan, ya, bukan sebuah bukan nasib, tapi pilihan, ya. Kembali lagi, jadi ketika seseorang tentunya di dalam kehidupan rumah tangga ini ada pasang, ada surut dalam hubungan asmara dengan pasangannya. Nah, ketika di dalam situasi rumah tangga ini, cinta masing-masing pasangan sedang mengalami penurunan, tiba-tiba masuklah orang ketiga. Dan di situ tentunya hal awal yang dilakukan adalah melakukan bujuk rayu. Mungkin pada awalnya tidak langsung begitu saja ia mau. Namun ketika timbul di tengah kehidupan rumah tangganya masalah baru, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya wanita atau pria ini teringat dengan orang yang pernah merayunya. Nah, maka pada akhirnya di situ jatuhlah pilihan, ya, seseorang pada akhirnya berselingkuh. Nah, 6 poin ini apa saja? Ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Hal yang pertama, kenapa pada akhirnya seseorang ini berselingkuh, walaupun dia sadar betul bahwa dia sudah memiliki pasangan. Nah, namun di sini ketika seseorang sudah merasa dirinya diremehkan oleh pasangan, ya, bisa jadi di sini kan keterlibatan keluarga suami ataupun keluarga istri suka ada, ya, apalagi ketika di dalam meremehkan ini semua hal. Bisa jadi dia melihat dari sisi keturunan, bisa jadi dia melihat dari sisi ekonomi, ya, jadi merasa bahwa ia tidak pantas dihormati. Ini adalah hal yang salah, ya, karena ketika untuk mengangkat derajat seseorang, ini adalah banyak hal yang harus dilakukan dengan ikhlas demi terwujudnya keluarga yang lebih baik dan bahagia. Nah, tentunya siapapun yang sudah merasa derajatnya terangkat di dalam keluarga tersebut, maka ia akan merasa bahagia, dan ketika kesadaran itu terus muncul di dalam dirinya, maka mudah-mudahan orang tersebut akan terjauh dari perselingkuhan. Namun sebaliknya ketika ia terus mendapatkan tekanan, ya, ini pada akhirnya ia berani nekat untuk memilih lebih baik selingkuh daripada terus-terusan diperlakukan tidak nyaman. Ini hal yang pertama yang harus diketahui oleh para suami maupun istri, ya. Karena suami pun ketika merasa dirinya diremehkan, ya, tanpa banyak omong, pasti ia akan mencari penghargaan di tempat lain. Lalu yang kedua, perhatian. Dengan penghargaan ini beda. Jadi ketika seseorang ini terus mendapatkan perhatian dari pasangan, ya, perhatian dari hal-hal yang kecil saja, ya, misalnya perhatian ketika jam makan, perhatian mengenai ingin tahu sedang apa aktivitas pasangan. Ini adalah bentuk perhatian yang harus disempatkan oleh seorang suami ketika ingin memberikan perhatian. Contohnya misalnya ketika melihat penampilan si istri kurang cantik misalnya, di situ berilah perhatian. Apa yang harus dilakukan untuk mempercantik istri, karena cantik juga perlu biaya, ya. Ini salah satunya. Nah, ketika orang sudah diperlakukan seperti itu, maka pada akhirnya ia tidak sempat berpikir untuk selingkuh karena kebahagiaan dari suaminya sudah didapat. Namun sebaliknya ketika hal itu tidak lagi didapatkan, maka ia pun akan mempercantik diri cuman untuk orang lain. Nah, ini bahayanya. Jangan sampai itu terjadi, ya. Ini hal yang kedua yang harus kita pahami. Yang ketiga adalah perasaan sakit hati. Nah, sakit hati ini biasanya yang bisa menimbulkan sebuah perselingkuhan. Pada akhirnya seseorang nekat memilih selingkuh ini justru sakit hati yang ditimbulkan dari pasangan. Ya, ini. Kalau dari pihak lain biasanya tidak sampai sejauh itu. Namun ketika mungkin sakit hati ini kan banyak hal. Makanya di sini kehati-hatian untuk berkomunikasi dengan pasangan sangatlah harus diperhatikan, karena mungkin menurut kita tidak ada maksud untuk menyakiti, namun mungkin dalam penyampaian kata yang salah
maksudnya baik, cuman penyampaiannya mungkin bukan salah ya, tapi kurang tepat sehingga menimbulkan ketersinggungan yang pada akhirnya timbul sakit hati. Pada akhirnya seseorang ini bisa jadi berselingkuh karena merasa tersakiti, atau mungkin bisa jadi karena ia terang-terangan dikhianati cintanya. Bisa jadi pada akhirnya orang tersebut memilih selingkuh daripada terus-terusan diperlakukan seperti itu. Yang keempat adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sini keras boleh ya, tapi tidak main tangan. Karena tentunya kita di dalam menasihati pasangan kita ada fase, ada tatanan. Ya, dari kita bicara baik-baik, lalu kemudian pisah ranjang, lalu kemudian bagaimana perkembangan berikutnya. Tapi di sini tidak dianjurkan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ketika seorang wanita yang terus-terusan disakiti oleh si suami, terutama hal yang berdampak kepada fisik, tidak menutup kemungkinan ia akan lari dan mencari perlindungan terhadap mencari perlindungan dirinya, ya, tentunya dengan pihak lain yang lebih bisa dianggap lebih bisa melindungi menurutnya. Nah ini, jadi apapun alasannya, ketika terpaksa sudah tidak suka, ada jalan yang terbaik, mohon maaf, yaitu melalui perceraian, walaupun kita sadar bahwa perceraian adalah hal yang paling tidak disukai, ya. Namun apapun itu, mungkin ketika harus memilih, jauh lebih baik daripada kita menyakiti fisik pasangan kita. Ini. Lalu yang kelima adalah bukan cinta yang hadir dari hatinya. Nah ini, contoh bisa jadi karena cinta yang diperlihatkan itu akibat dorongan dari orang lain, misalnya dari orang tua, dari saudara, atau mungkin kita mencintai, atau mungkin seseorang mencintai pasangan ini hanya karena terpaksa dan demi menghargai seseorang yang ia banggakan. Nah, ini bisa pada akhirnya ketika, walaupun ini tidak semua ya, banyak cinta juga yang awalnya terpaksa, lama-lama tumbuh karena bentuk dirinya merasa diperlakukan jauh lebih baik. Nah, yang naas di sini adalah ketika cintanya memang bukan cinta atas dasar hadir dari lubuk hati si wanita ini, tiba-tiba dalam kehidupannya banyak masalah. Maka pada akhirnya seseorang ini memilih berselingkuh. Ya, karena pada dasarnya, dasar awal cintanya bukan ke dia, bisa jadi ke orang lain. Nah, hal ini cenderung ketika awalnya ia sudah memiliki pacar misalnya, atau mantan, ia akan cenderung lari ke mantan ketika kehidupannya kurang harmonis. Ini yang perlu diperhatikan. Namun ketika ia merasa jauh lebih bahagia, maka ia tidak akan mengadu ke siapapun karena ekspektasinya tercapai. Kemudian yang keenam, ini adalah ada juga orang yang memilih selingkuh semata-mata karena ingin berpisah dengan pasangannya. Ya mungkin dia sudah tidak lagi tahan dengan perilaku-perilaku yang ia terima, atau bisa jadi dia memang sudah dijanjikan oleh pria lain, ya. Cerai suamimu dan menikahlah denganku. Nah ini, tidak menutup kemungkinan hal itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, maka karena kebetulan situasi rumah tangganya kurang nyaman, ia menuruti apa yang menjadi permintaan selingkuhannya. Walaupun ujungnya belum tentu semuanya itu berjalan lancar. Ya, ada juga yang memang itu hanya sebagai pemanis kata, ya, agar terlihat si pria ini serius akan hidup ke jenjang yang lebih jauh ke depan, atau sampai berujung ke pernikahan. Walaupun ini ada yang serius, tapi kalau yang serius syukur ya, tapi kalau nggak serius kan kasihan. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.